Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uraihan Dewi Rahmawati dengan NIM 420200404008 dari Prodi Teknik Multimedia 1A Politeknik Negeri Sambas. Pada kali ini, saya akan membuat tutorial biodata diri menggunakan HTML. Sebelum itu, kita perlu menyediakan sebuah foto karena akan kita tampilkan pada tabelnya. Akan ada 18 baris untuk mengisi biodatanya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka Sublime Text terlebih dahulu. Sebelum membuat teks HTML sederhana, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat file terlebih dahulu dengan nama biodata.html. Kenapa biodata.html? Fungsinya adalah agar filenya menjadi HTML dan bukan lagi plain text. Di sini kita akan membuat tag HTML sederhana terlebih dahulu. Jangan lupa isi bagian title sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Pada HTML ini, saya sudah menyediakan sebuah script yang terdiri dari tag form dan tag filter yang berguna untuk membuat kolom pada halaman web browser-nya nanti. Baiklah, tinggal kita copy paste saja scriptnya dari halaman ini ke halaman yang sebelumnya. Baiklah, kita save perubahannya terlebih dahulu dan kita coba open in browser. Maka tampilannya akan seperti ini. Sudah membentuk sebuah kolom. Selanjutnya, saya juga sudah menyediakan script untuk bagian head yang bertuliskan biodata diri dan tabel yang terdiri dari data diri, keterangan, dan foto. Tinggal kita copy paste saja dari halaman ini ke halaman sebelumnya. Pada bagian head atau biodata diri, saya sudah membuat tulisannya di tengah dengan cara mengetik Allign Center pada H1-nya. Begitu juga dengan pada tabel untuk data, keterangan, dan foto. Kita save perubahannya terlebih dahulu dan kita coba lihat pada browser. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini untuk tabel yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat baris baru untuk datanya. Saya di sini juga sudah menyiapkan scriptnya terlebih dahulu. Tinggal kita copy paste saja. Ini adalah script untuk data yang akan kita buat, sebanyak 18 buah. Pada script ini berisi data untuk nama dan foto. Untuk menambahkan foto, kita gunakan tag img atau image. Kita bisa mengatur ukuran fotonya dengan tag width. Di sini saya sudah mengatur ukuran fotonya, yaitu 200 pada tag width. Setelah melakukan perubahan, kita save filenya terlebih dahulu. Kemudian kita opening browser, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk mengubah background warna pada tabel, bisa kita lihat penulisannya pada line ke-13. Untuk mengatur ukuran kolom pada biodata seperti data diri, keterangan, dan foto, kita bisa menambahkan width pada tag di dalamnya, yaitu 200. Kemudian kita lanjut dengan data berikutnya. Buat baris baru untuk data kedua sampai data ke-18. Lanjutkan untuk data berikutnya dengan copy paste saja biar lebih efektif dan cepat. Kita hanya perlu mengganti di bagian tag DD dengan data apa yang akan kita masukkan. Kita save terlebih dahulu untuk perubahannya.
Untuk mengatur barisnya agar lebih rapi, kita tambahkan rospen pada tag TD di bagian foto. Untuk menyesuaikan kolom foto, maka kita akan mengubah di bagian rospen ini. Di sini saya sudah mencantumkan 2 karena sudah ada 2 data yang akan ditampilkan. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Tabel data diri disesuaikan dengan tabel foto. Lanjutkan untuk data-data berikutnya dengan copy paste saja, biar lebih efektif dan lebih cepat. Di sini video pengetikannya dipercepat karena pada dasarnya untuk skrip penambahan data baru itu sama. Save perubahannya terlebih dahulu. Ini adalah hasil akhir untuk skrip 18 buah data pada biodata diri. Baiklah, kali ini kita akan coba menambahkan beberapa tag ke dalam biodata dan akan kita lihat perubahannya pada halaman browser. Di sini saya akan menambahkan tag komentar. Tag komentar di sini berfungsi untuk menandai skrip yang kita buat. Save perubahannya terlebih dahulu, kemudian tampilkan pada halaman browser. Pada halaman browser, tag komentar tidak merubah apapun. Tag komentar hanya bisa dilihat oleh developer. Saya akan tambahkan tag BR di sini. Save perubahan skrip dan lihat perbedaan tampilannya pada halaman browser. Untuk nama panggilan, sudah diberi jarak antara panggilan 1, panggilan 2, dan panggilan ketiga. Selanjutnya, saya akan coba tambahkan tag EM. Save perubahannya. Kita lihat perubahan tampilan pada halaman browser. Untuk kolom yang sudah diberi tag EM, tulisannya menjadi miring, karena tag EM diimplementasikan berhuruf miring. Selanjutnya, saya akan menambahkan tag I pada line 31, save perubahannya, dan tampilannya pada halaman browser akan menjadi seperti ini, menjadi miring, karena tag I mempresentasikan sebuah tag ditujukan pada tag utama. Saya akan menambahkan tag strong pada line 30. Save perubahannya terlebih dahulu dan lihat tampilannya pada halaman browser. Pada tulisan tempat tanggal lahir, seperti sudah di bold, karena teks strong berfungsi untuk menunjukkan teks penting. Saya akan menambahkan tag B pada nama panggilan di line 26. Save perubahannya. Pada halaman browser untuk kolom nama panggilan, tulisannya menjadi lebih tebal, karena fungsi tag B di sini adalah tag bold, membuat teks tebal, sama dengan strong. Selanjutnya saya akan tambahkan tag ins di line 21 untuk nama lengkap, save perubahannya, dan lihat pada halaman browser, pada kolom nama lengkap sudah diberi garis bawah, karena tag ins berfungsi untuk menjelaskan teks atau konten tersebut. Saya akan menambahkan tag pre pada line 22. Save perubahan script. Pada halaman browser untuk kolom nama, kolom keterangan nama,
Tulisannya berubah menjadi kecil karena tag Bri di sini mempresentasikan sebuah blok teks berformat. Selanjutnya saya akan menambahkan teks small pada line 38. Save perubahannya dan lihat tampilan pada halaman browser. Untuk kolom TB atau BB, tulisannya menjadi lebih kecil karena teks small berfungsi untuk membuat teks dengan ukuran kecil. Saya akan menambahkan tag button pada line 39. Jangan lupa save perubahannya pada kolom keterangan untuk TB atau BB. Tulisannya menjadi seperti di dalam kolom karena fungsi tag button adalah untuk membuat tombol baik dalam form atau di luar form. Saya akan menambahkan tag Q pada line 46. Perubahannya adalah pada nomor telepon diberi tanda kutip titik 2 karena tag Q berfungsi untuk kutipan pendek yang menyatu dalam teks. Saya akan menambahkan teks sub pada line 47. Perubahannya pada halaman browser adalah untuk nomor HP tulisannya menjadi lebih kecil karena teks sub berfungsi untuk karakter kecil di atas teks, seperti untuk membuat pangkat. Jadi di sini untuk nomor HP seperti disamakan dengan pangkat. Saya akan tambahkan tag font pada line 50. Pada halaman browser, untuk tulisan email warnanya berubah menjadi kuning. Karena tag font berfungsi untuk mengatur formatting style dari suatu teks. Selanjutnya pada line 50 saya akan menambahkan tag mark. Maka tampilannya pada halaman browser untuk kolom riwayat pendidikan, tulisannya sudah berubah menjadi seperti diberi background warna kuning atau highlighter karena tag mark berfungsi untuk mempresentasikan teks yang ditandai. Pada line 63 saya sudah menambahkan tag big. Untuk perubahan tampilan pada halaman browser, kolom keterangan prestasi, yaitu lomba, tulisannya menjadi lebih besar, karena fungsi tag big adalah untuk membuat teks berhuruf besar. Selanjutnya, pada line 58, saya akan menambahkan tag site. Maka perubahan tampilan pada halaman browsernya adalah untuk tulisan hobi berubah menjadi miring, karena fungsi tag site adalah untuk menampilkan sumber referensi. Selanjutnya saya akan menambahkan tag P pada line 66. Perubahan tampilan pada halaman web adalah kolom alamat rumah menjadi lebih besar karena tag P berfungsi untuk membuat paragraf atau menambahkan paragraf. Pada line 70, saya akan menambahkan tag text area. Perubahan yang ditampilkan adalah pada kolom line 70 sampai seterusnya di-input menjadi 1 karena fungsi text area adalah teks inputan yang bisa menampung lebih dari satu inputan. Untuk kembali ke tampilan semula, kita hapus dulu teks areanya. Pada line 70, saya akan menambahkan tag form. Pada tampilan halaman browser, untuk kolom yang sudah diberi tag form,
memang tidak mengalami perubahan, karena tag form sendiri digunakan pada saat kita membuat kalimat. Tag form berfungsi untuk menampung macam-macam elemen, biasanya terdapat kotak input. Saya akan menambahkan tag meta pada line 71. Pada halaman web, perubahannya adalah di sini kita bisa lihat pada keterangan untuk Desa Kumangga tidak mengalami perubahan, tetapi tag meta berfungsi untuk memberi informasi metadata dalam halaman web. Selanjutnya pada line 59 saya akan menambahkan tag legend. Perubahan tampilan pada halaman browser untuk keterangan traveling di sini terlihat tidak ada, tetapi fungsi tag legend adalah memberikan keterangan judul pada bagian form. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Membuat biodata diri menggunakan 30 tag HTML. Sekian, terima kasih.